Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di majelis ilmu ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Imam An-Nasa'i. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sakinah darinya, diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang hadir di majelis ilmu, terlebih lagi di masjid-masjid Allah, majelis ilmu yang berada di rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, ini merupakan taman dari taman surga. Saya kira dan saya yakin antum semua pernah ataupun telah menghafalnya ataupun mengetahui tentang keutamaan dari majelis ilmu. Itu merupakan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan kita yakini bersama bahwasanya surga yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa itu memiliki darajat. Surga yang nanti dimasuki oleh orang-orang beriman di yaumil akhir itu memiliki darajat. Namanya darajat itu ke atas. Kalau neraka darokat, tingkatannya ke bawah. Kalau surga darajat, tingkatannya ke atas. Dan derajat surga yang paling tinggi adalah Firdaus, yang tidak ada lagi derajat surga yang lainnya di atasnya. Langsung atapnya adalah Arsyur Rahman. Oleh karena itu ketika kita berada di taman-taman surga, karena sebagian ahlul ilmu mengatakan makna Raudatul Jannah fi majlisil ilm, betul-betul itu jannah Allah Ta'ala jadikan bagian dari surga di bumi ini. Walaupun sebagian yang lain mengatakan itu sebab-sebab masuknya ke surga, yaitu hadir di majelis ilmu. Maka di dalam majelis ilmu ini juga ada derajatnya para jemaah. Ada derajatnya ini. Yang paling depan, yang lebih dekat ke gurunya, ke pematerinya, ke ustadznya, maka derajatnya yang paling tinggi di Raudatul Jannah majelis ilmu. Yang paling dekat dengan pemateri, dengan ustadznya, dialah yang paling tinggi derajatnya di taman surga itu. Siapa yang ke belakang karena malu-malu, maka dia juga akan mendapatkan derajat yang di bawahnya. Allah Ta'ala pun akan malu-malu kepadanya. Siapa yang berpaling karena membenci majelis ilmu, maka Allah Ta'ala pun akan berpaling dari dia. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Di masa Nabi ketika beliau berceramah, mengajarkan ta'lim, ada 3 orang yang lewat. Lalu 2 orang masuk ke dalam masjid. Yang satu kemudian dia mendapati furjah fil majlis. Ada bagian yang kosong seperti ini di majelis. Dia pun langsung menempati bagian yang kosong itu di depan, di hadapan Nabi, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang kedua sebenarnya dia masih bisa di depan, tapi dia malu-malu di belakang. Adapun yang ketiga dia berpaling, pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebencian, bukan karena ada hajat karena memang enggak suka. Maka setelah kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang, ala ukhbirukum 'anin nafari thalathah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi, kata Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun orang yang pertama yang menempati tempat yang terdepan dekat dengan Nabi SAW, fa'awahullah, dia mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah, ma'wahul jannah, dia mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi yang di belakang, fastahiyallahu minhu, yang tadi di belakang malu-malu, Allah pun malu-malu dari dia. Wa ammal a'rad fa'aradallahu anhu, adapun yang pergi berpaling, Allah pun berpaling dari dia. Jadi di majelis ilmu
di Rodotul Jannah seperti ini, min Riyadil Jannah seperti ini, itu beda-beda Allah Ta'ala kasih pahala duduknya, posisinya. Yang lebih dekat kepada pemateri ilmu, kepada gurunya ataupun ustadznya, dialah yang paling tinggi derajatnya di taman surga itu. Maka berlombalah di dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Taib ya. Jadi itu sebatas untuk mengingatkan, karena sering kita dapati kaum muslimin yang sudah berada di taman surga seperti ini, mereka masih malu-malu untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita mulai kajiannya ataupun materinya. Sudah kita mulai sih kajiannya ya. Kita mulai materi kita, ya ini pada kitab Mausu'atul Manahi Syar'iyyah. Kita akan membahas di bab yang ke-91, Al-Babul Awwal wa Tis'un. Bab yang ke-91, Babu Tahrimil Khuruji Minal Masjidi Ba'dal Adhani Illa Li'illatin. Di bab yang ke-91 ini beliau memberikan judul tentang haram hukumnya keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan, kecuali karena alasan. Ya, kecuali karena alasan ataupun hajat. Illah di sini dimaksud itu adalah sabab, adanya sebab-sebab yang dibolehkan. Jadi kita akan membahas, atau beliau di sini akan menjelaskan, yaitu Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, babu tahrimil khuruji minal masjidi ba'dal adzan illa li'illatin. Haramnya keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan, kecuali karena ada sebab atau karena ada alasan di sana. Sebagaimana biasa, beliau akan membawakan beberapa dalil terlebih dahulu, kita bacakan sambil nanti kita jelaskan kalimat per kalimat yang perlu dijelaskan di hadis-hadis yang akan beliau bawakan di sini. Taib, yang pertama yaitu an Abi Sya'tha. An Abi Sya'tha, ya, Abu Sya'tha ini seorang tabi'in. Ada beberapa tabi'in yang berkunyah dengan Abu Sya'tha ini ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Sulaim, ya, Sulaim ibnu Aswad. Ya, Sulaim ibnu Aswad. Ada juga kunyah Abu Sya'tha ini namanya Jabir bin Zaid, tabi'in. Rata-rata ada beberapa tabi'in memiliki kunyah dengan Abu Sya'tha. Taib. Ya, diriwayatkan dari Abu Sya'tha, huruf yang pertama sya, yang kedua ya tha, ya, sya'tha, sya'tha. Dan demikianlah di dalam bahasa Arab kita harus bisa membedakan, ya, kita harus bisa membedakan antara ain dan hamzah, ya, sya'tha dan so, ya, ataupun tha, itu harus bisa kita bedakan. Terlebih lagi ketika kita membaca kalamullah, ya, bahkan para salaf terdahulu, sebagaimana pidatonya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia mengatakan, ayuhan nas a'ribul Qur'an, a'ribul Qur'an, i'rablah Al-Qur'an. Bukan yang dimaksud mengetahui mubtada khobar, bukan, ya. Jadi dari dulu sudah para salaf, para sahabat sudah mengingatkan untuk kita, ya, bisa mengi'rab Al-Qur'an. I'rablah Al-Qur'an, i'rablah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ya, ini menyebutkan huruf per huruf itu dengan tepat, menyebutkan shad itu dengan shad, ya, ain dengan ain, alif dengan alif, hamzah dengan hamzah, dal dengan dal. Jangan terbalik-balik, jangan dot dengan dal dengan dot atau yang lainnya. Ain dibaca a, ya, a dibaca ain, dan seterusnya. Yaitu makna dari i'rab Al-Qur'an. Taib, ya, itu sekedar, ya, intermezzo lah ataupun tambahan dari cara baca di dalam bahasa Arab ataupun terlebih lagi di dalam membaca kalamullah. Harus lebih hati-hati ketika kita membaca kalamullah, ya, karena di situ bisa taghyirul makna, bisa merubah makna, menghilangkannya, ya. Bahkan sampai masalah berhentinya saja itu ada ilmunya sendiri. Ada ilmu waqaf, ya, ada bidayah wal waqaf, kapan boleh berhenti, kapan boleh ini, karena bisa menghancurkan maknanya. Nah, itu sebagai masukan untuk kita semua. Kita lanjutkan. An Abi Sya'tha qal, dari Abu Sya'tha dia berkata, kunna qu'udan fil masjidi. Dahulu kami duduk-duduk di masjid. Ini tabi'in, ya, Abu Sya'tha ini. Siapa tadi namanya?
Nama aslinya? Lupa sudah. Sulaim bin Aswad, ya, Sulaim bin Aswad. Karena ada Abu Sya'tha yang lain dari tabi'in, tapi yang dimaksud di sini Sulaim bin Al-Aswad seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari dan yang lainnya. Qala, dia berkata, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Kenal Abu Hurairah? Kenal ya? Sahabat Nabi SAW yang mulia, yang banyak atau sahabat yang terbanyak menghafal hadis. Nah, ketika kami, kata Abu Sya'tha, duduk-duduk bersama Abu Hurairah di masjid, fa'adzanal mu'adzinu, maka muadzin pada waktu itu pun mengumandangkan azan. Ya, muadzin pun mengumandangkan azan, lalu muadzin mengumandangkan azan. Nah, berkaitan dengan pembahasan ini, azan yang dimaksud di sini termasuk juga iqamah. Azan yang dimaksud di sini juga iqamah. Artinya larangan ini bukan hanya khusus untuk azan, akan tetapi juga untuk iqamah, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menamakan iqamah itu dengan azan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, sudah kita pernah sebutkan ini ya, tentang sabda beliau, baina kulli adzanaini as-shalah, baina kulli adzanaini as-shalah, baina kulli adzanaini as-shalah. Qala thalathan wa qala, yakni thalathan liman syaa. Nabi pernah menyebutkan 3 kali. Di antara setiap azan, di antara setiap 2 azan ada salat. Antara 2 azan ada salat, antara 2 azan itu ada salat. Ya, liman syaa, bagi siapa yang mau. Maksudnya 2 azan di situ adalah azan dan iqamat. Ya, itu yang dimaksud di sini. Jadi larangan ini berlaku bagi azan, ya kita fahami azan itu pada salat 5 waktu. Artinya larangan ini berlaku pada semua salat dari 5 waktu, baik itu subuh, kemudian juga zuhur, asar, maghrib ataupun isya. Ya. Azan yang dimaksud di sini apakah dia azan awal waktu ataupun yang dimaksud dengan iqamah, karena iqamah itu juga disebut dengan azan. Artinya larangan ini berlaku pada keduanya. Terlarangnya keluar dari masjid ketika sudah dikumandangkan azan ataupun iqamat. Ya, azan ataupun iqamat. Bahkan di sana ada asar dari para tabi'in, seperti yang disebutkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Di sana perkataan dari Mughirah, salah seorang tabi'in bernama Mughirah. Dia mengatakan bahwa idza sami'tal iqamah fala takhrud minal masjid. Jadi kata dia, jika kamu sudah dengar iqamat maka jangan keluar dari masjid. Nah, kemudian azan itu ada beberapa lafal, dimulai dari takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan berlaku larangan ini? Karena terlihat dari judul seakan-akan ba'dal azan, seakan-akan menunggu selesai azannya. Pada kalimat tahlil baru terlarang, la ilaha illallah. Ini dilarang, enggak boleh keluar lagi dari masjid. Ya. Dari zahir hadis di sini atau nanti hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya azan yang dimaksud di situ tidak harus menunggu sampai selesai. Intinya ketika azan sudah dimulai. Ketika azan sudah dimulai, Allahu Akbar, maka orang-orang yang berada di dalam masjid, dan sebagian ahlul ilmi mengatakan orang-orang yang berada di kawasan masjid, sekalipun itu disebut dengan finaul masjid atau sering disebut dengan teras masjid. Intinya dia berada di wilayah masjid atau tanah yang disiapkan untuk dibangun masjid, kecuali orang-orang yang di luar itu, orang-orang yang berada di jalan, ya, ataupun di luar dari wilayah masjid, maka larangan ini tidak berlaku bagi mereka. Karena penyebutan masjid di sini adalah kawasan yang disiapkan untuk tempat salat. Ya. Mungkin ada sebagian kawasan ataupun tanah ya belum dibangun karena pembangunannya berangsur-angsur, kecil dulu, dan nanti kedepannya cikal bakal akan menjadi masjid yang besar, maka itu dikatakan tempat masjid itu sendiri karena dia memang disiapkan untuk masjid. Atau kita sering menyebutkannya tanah yang sudah diwakafkan, ya, sudah dipindahkan kepemilikannya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk masjid. Taib ya. Jadi pernyataan dari Abu Sya'tha di sini,
ketika dia mengatakan bahwa kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah, lalu muadzin mengumandangkan azan, artinya azan sudah dimulai dari Allahu Akbar. Disitulah mulai terlarangnya keluar dari masjid, kecuali dengan illah tadi, kecuali dengan sebab ataupun ada hajat. Ya, kalau tanpa hajat, tanpa ada sebab, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, itulah yang terlarang. Itulah yang nanti diancam. Nanti kita lihat beberapa ancamannya. Ya, bahkan di sini terlihat jelas penulis ataupun syekh di sini sudah memilih pendapat ulama yang mengharamkannya jika dia tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa hajat, maka hukumnya haram. Karena dia akan tertuduh dengan tuduhan yang berat, seakan-akan dia membenci solat, sementara solat merupakan rukun Islam yang tertinggi setelah 2 kalimat syahadah. Solat itu bagi orang-orang beriman itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Solat, ya, jangankan solat wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengatakan tentang solat sunnah 2 rakaat sebelum solat subuh. Apa kata Nabi? Raq'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Itu masih solat sunnah. Lalu bagaimana kita menyepelekan solat 5 waktu? Ada sebagian kaum muslimin tidak mengerjakan solat 5 waktu, ataupun ketika mereka mengerjakan solat 5 waktu tapi meremehkannya, menyepelekannya, datang kepada solat tadi dari 5 waktu tadi, ya, dengan melambat-lambatkannya, menyepelekannya lah intinya. Di antaranya ini, ketika dikumandangkan azan, kemudian dia pergi tanpa alasan, pergi tanpa sebab, tanpa ada hajat. Ini menunjukkan bahwa dirinya itu ada kemunafikan, seperti yang disebutkan nanti dalam beberapa hadis. Taib, kita lanjutkan. Jadi kata Abu Sya'tha, ketika kami duduk bersama Abu Hurairah di sebuah masjid, tiba-tiba azan dikumandangkan, Allahu Akbar dan seterusnya. Ya, faqama rajulun, maka seorang laki-laki tadi bangkit berdiri, minal masjid yamshi, dia jalan. Nah, ketika rawi di sini tidak artinya tidak memperinci di kalimat yang mana dia berdiri, itu menunjukkan ketika azan sudah dimulai maka jangan keluar dari masjid, kecuali tadi, ya, kecuali ada alasan syar'i, illah syar'iyah, ada sebab syar'i, ada hajah masah misalnya. Nanti akan kita sebutkan beberapa bentuk sebab, alasan ataupun hajat. Taib, ya. Faqama rajulun minal masjid yamshi, seorang laki-laki kemudian dia berdiri dari masjid tadi, dalam masjid tadi, yamshi, dia berjalan keluar. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid, maka Abu Hurairah yang ada di dalam masjid memperhatikan laki-laki tadi. Setelah dikumandangkan azan, lalu dia berdiri, bangkit, berjalan menuju keluar masjid. Abu Hurairah mengikuti dia dengan basarnya, maksudnya dengan pandangannya, dilihatin terus sampai keluar, sampai laki-laki itu keluar dari masjid. Ya, tidak begitu lama kemudian, hatta kharaja minal masjid faqal, lalu Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Setelah laki-laki tadi keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan atau tatkala azan dikumandangkan, maka Abu Hurairah pun berkata kepada orang-orang yang ada dalam masjid, adapun orang ini, maksudnya yang keluar tadi dari masjid setelah azan, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Ya, dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Taib, itu riwayat yang pertama yang disebutkan oleh Abu Sya'tha ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, disebutkan di dalam Sahih Muslim. Kemudian riwayat hadis yang lainnya sebagai dalil penguat lainnya, ada tambahan lafal di Musnad Imam Ahmad. Di sana ada tambahan wazada Ahmad fi musnadihi, dan Imam Ahmad memberikan tambahan riwayat di dalam musnadnya. Tsumma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami, dan beliau bersabda, idza kuntum fil masjidi fanudiya bis salati fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Apabila kalian berada di dalam masjid,
fanudiya bis-shalah, lalu dikumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu salat. Apabila kalian berada di dalam masjid lalu dikumandangkan azan, fala yakhrud ahadukum hatta yusalliya, maka janganlah salah seorang di antara kalian keluar sampai dia mengerjakan salat. Karena tidak ada di dalam Islam azan dikumandangkan kecuali untuk salat, dari salat wajib 5 waktu. Enggak disyariatkan azan pada salat-salat yang lainnya. Ya, azan itu hanya pada salat 5 waktu. Kalau ada orang yang memandangkan azan selain dari salat 5 waktu, barangkali ngelindur dia atau mimpi kan dia gitu ya. Tidak ada, ya. Bahkan sampai untuk salat jenazah sekalipun tidak ada azan dan iqamah. Makanya aneh kalau ada yang azan di iqamah di kuburan. Untuk salat jenazah saja tidak ada azan dan iqamah, paham ya? Untuk salat jenazah saja tidak ada azan dan iqamah, apalagi azan dan iqamah di kuburan saat menguburkan jenazah, itu jelas lebih tidak adanya. Taib ya. Nah, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam di sini perhatikan, fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Tidak boleh salah seorang di antara kalian keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan sampai dia ikut mengerjakan salat. Berarti tolak ukurnya adalah mengerjakan salat tadi dari salat 5 waktu. Ya, jangan dia keluar sampai dia mengerjakan salat. Bahkan kata para ulama, sampai-sampai sekiranya dia berada di dalam masjid dan dia sudah mengerjakan salat. Memungkinkan enggak seperti itu terjadi? Mungkin enggak? Saat seorang berada dalam masjid dikumandangkan azan tapi dia sudah salat. Mungkin enggak itu terjadi? Mungkin. Mungkin itu bagi orang yang menjamak. Mungkin atau tidak? Mungkin. Atau seorang yang memang sudah duluan salat ya di tempatnya, kemudian dia mengunjungi temannya atau saudaranya di masjid yang lain dan di situ belum dikumandangkan azan. Bisa saja seperti itu. Dan itu telah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada 2 orang masuk, Nabi mengerjakan salat, 2 orang tadi tidak ikut salat. Kenapa? Karena keduanya sudah salat di kaumnya di tempatnya. Ya, selesai salat Nabi tanya, "Kalian ikut salat bersama kami?" "Enggak." Kan begitu. Ikutlah salat. Ya. Jadi tidak dibolehkan. Nah, sebagian ulama mengatakan sampai seperti itu. Ketika seorang berada dalam masjid dan dia sudah mengerjakan salat. Ya. Anggaplah misalnya dia berada di masjid itu pada waktu asar. Mungkin dia sudah menjamak dengan jamak takdim karena sebab sakit. Misalnya di waktu zuhur dia tertimpa sakit yang berat, sakit kepala. Sehingga dia khawatir kalau nanti zuhur tidak bisa asar tidak bisa mengerjakan salat, lalu dia menjamaknya. Setelah zuhur kemudian dia kerjakan asar. Setelah itu dia minum obat agar dia bisa istirahat. Nah, kan seperti itu. Ternyata sebelum asar dia terbangun dan sakit kepalanya hilang. Apakah perlu dia mengulangi asarnya? Enggak perlu. Ya, tidak perlu dia mengulangi asarnya. Kemudian anggaplah dia ada hajat di satu masjid, dia ingin bertemu temannya, kawannya, saudaranya ataupun yang lainnya, ada hajat di sana. Sehingga dia berada di masjid itu lalu dikumandangkan azan asar. Setelah azan dia keluar. Nah, para ulama mengatakan tidak boleh sampai seperti ini dia keluar. Hendaknya dia tetap ikut salat di situ. Apa niat dia? Salat apa? Salat sunnah. Bolehkah seperti ini? Boleh, sudah terjadi di masa Nabi. Nabi mengatakan tetaplah kalian salat walaupun kalian sudah salat di kaum kalian. Kita pernah ceritakan bagaimana Mu'adz bin Jabal, dia sudah salat bersama Nabi, kemudian dia kembali ke Kuba. Ternyata orang-orang di Kuba belum mengerjakan salat Isya, sehingga dia diangkat menjadi imam untuk mengimami kaumnya yang belum salat. Nah, ini sah saja. Berbedanya niat antara imam dan makmum, antara niat wajib dan sunnah. Ini boleh saja. Taib ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, fala yakhrud ahadukum hatta yusalliya, jangan salah satu di antara kalian atau jangan seorang pun di antara kalian keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan sampai dia ikut mengerjakan salat. Bersama imam lah, maksudnya di situ. Bersama imam rawatib, imam tetap di sana. Taib ya. Jadi itu riwayat yang kedua. Yang ketiga, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'un nidaa fi masjidi hadza. Tidaklah seorang mendengar nida, maksudnya di sini adalah seruan azan di masjidku ini. Maksudnya masjid apa? Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Tapi bukan berarti larangan ini hanya berlaku di Masjid Nabawi saja. Ya, ini berlaku pada semua masjid. Berlaku enggak ini untuk musola? Musola-musola yang ada saat ini itu dikumandangkan azan atau tidak 5 waktu? Kumandangkan azan. Berlaku enggak larangan ini di musola? Hah? Siapa yang bilang berlaku? Apa alasannya maksudnya? Berlaku atau tidak? Hah? Tidak berlaku. Berarti boleh bubaran. Berlaku kan begitu ya? Berlaku. Karena permasalahan di sini bukan hanya sebatas tempat sholatnya, tapi tempat dikumandangkan azan. Azan itu tadi yang itu menjadi kesepakatan orang kampung di situ, wilayah di situ, itu menjadi tempat sholat 5 waktu. Masalah musola dan masjid itu terkadang kan masalahnya kan pengurusannya kepada pemerintah kan begitu ya, atau perizinan atau yang lainnya. Tapi ketika itu menjadi tempat ya untuk orang satu kampung misalnya, mereka sholat di sana lalu dikumandangkan azan, ada sholat 5 waktu, maka ini berlaku. Taib ya. Jadi termasuk juga musola. Apabila ada orang-orang yang duduk di dalam musola kemudian dikumandangkan azan, maka janganlah dia keluar. Ya, janganlah dia keluar. Karena para ulama mengatakan bahwasanya alasan dari larangan ini itu adalah tuduhan buruk terhadap orang tersebut yang keluar setelah azan. Itu dia, tuduhannya itu. Dia akan tertuduh, setidaknya dia akan tertuduh munafik. Dia akan tertuduh munafik. Nah, itulah yang perlu diwaspadai ataupun dikhawatirkan bagi seorang yang beriman. Baik, kita lanjutkan. Jadi masih dari riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, la yasma'un nidaa fi masjidi hadza. Tidaklah seorang mendengar seruan azan di masjidku ini, summa yakhruju minhu, kemudian dia keluar, illa li hajatin. Nah, ini dia. Kecuali karena hajat. Ya, kecuali karena hajat. Summa la yarji'u ilaih, kemudian dia keluar dan dia tidak kembali lagi ke masjid. Kenapa? Karena kalau keluarnya itu karena hajat, berarti dia niat untuk sholat. Orang yang niat sholat, maka dia akan kembali lagi situ. Orang yang dia keluar masjid dan tidak ada niat untuk kembali ke situ, maka itu yang dimaksud. Paham ya? Itu yang dimaksud. Makanya Nabi mengatakan summa la yarji'u ilaih, lalu dia tidak kembali lagi ke situ. Ya, illa munafiqun, kecuali dia seorang munafik. Ini tuduhan berat. Ya, para jemaah. Tuduhan munafik itu tuduhan berat. Ya, karena saking seringnya waktu itu orang-orang munafik menampakkan kemunafikannya, maka sampai-sampai para sahabat bisa mengenali pada waktu itu siapa orang-orang munafik. Di antara tandanya itu tadi kita sudah sering sebutkan. Ya, ini orang-orang yang sering telat datang sholat berjamaah. Itu mereka menandainya dengan itu. Atau diantaranya ini, keluar setelah dikumandangkan azan, keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan. Taib. Nah, kemudian kita melihat di sini, summa yakhruju minhu illa li hajah. Yang dimaksud hajat, keperluan di sini, adakah batasannya ataukah hajat ini yang dimaksud semua hajat manusia? Taib, di sana para ulama membahas masalah hajat ini sehingga dia boleh keluar dari masjid. Ya, dengan catatan tadi, awalnya asalnya niatnya memang ingin sholat, ada niat dia ingin kembali dan balik lagi ke situ untuk menunaikan sholat. Terlepas nanti ya apakah orang-orang sudah selesai sholat ataukah belum selesai sholat. Ya, kalau sudah selesai sholat, nah di sana ada fikih yang di sana para ulama berbeda pendapat. Ketika orang yang niat sholat di masjid dia dapati jamaah ataupun imam telah selesai. Setidaknya ada 2 pendapat besar. Ada yang mengatakan sholat sendiri-sendiri. Ketika dia datang ke masjid, orang-orang sudah selesai sholat, maka cukup dia sholat sendiri saja.
Tidak perlu lagi dia berjamaah. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh saja dia berjamaah dengan yang lainnya. Taib. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud hajat yang membolehkan seorang keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan ataupun iqamah, maka ada dua hajat lah, ya. Ada dua pengelompokan lah. Dua jenis hajat yang dimaksud di sini, yaitu hajat yang dimaksud adalah hajat yang berkaitan dengan pribadi orang itu sendiri. Ya. Al-hajatu fi nafsihi atau badanihi. Hajat yang menimpa pada badannya, pada dirinya. Semisal seorang ingin buang air besar, buang air kecil. Ya, setelah dikumandangkan azan, maka boleh dia untuk hajat itu. Atau bahkan kata mereka, sekiranya setelah dikumandangkan azan, kemudian dia ingin makan karena sudah sangat terasa lapar. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Jika memang dia menganggap nanti sholatnya itu akan mengganggu dirinya, ya, laparnya tadi akan mengganggu sholatnya tadi, maka ketika dikumandangkan azan lalu dia teringat, aduh makan dulu, ya, untuk dia tunaikan laparnya tadi, untuk dia hilangkan laparnya, sekedar menghilangkan laparnya, kemudian dia kembali lagi mengerjakan sholat. Ya, bahkan para ulama mengatakan seperti yang disebutkan juga oleh Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari, bahwa ini juga berlaku bagi muadzin. Larangan ini juga berlaku bagi muadzin. Jangan dikira karena dia yang azan kemudian dia bebas keluar-keluar. Dia juga tidak boleh keluar setelah mengumandangkan azan, kecuali tadi ada hajat. Jika tidak ada hajat maka tidak boleh dia keluar. Ya, jika tidak ada hajat maka tidak boleh dia keluar. Jelas ya? Yang azan. Ya, itu kata para ulama. Bagaimana dengan muadzin, kata mereka? Termasuk muadzin. Muadzin juga bukan karena dia muadzin kemudian dia bebas, tidak. Larangan ini berlaku juga untuk muadzin. Jadi tadi ya, hajat yang dimaksud pertama tadi adalah hajat yang berkaitan dengan kebutuhan jasmaninya, badannya. Ya, semisal tadi mau buang air besar, kemudian ingin makan, karena itu hal-hal yang bisa mengganggu dia di dalam sholat, atau hajat yang lainnya, atau ingin berwudu misalnya, ya, atau dia teringat sesuatu yang itu tidak mungkin ditinggalkan, perkara-perkara doruri, ya, perkara-perkara yang doruri berkaitan dengan hak manusia yang apabila itu nanti tidak ditunaikan maka akan menimbulkan bahaya misalnya, maka nggak apa-apa dia keluar untuk menunaikan itu sebentar, lalu dia berniat untuk kembali lagi ke masjid tadi, maka ini tidaklah mengapa. Oke, jelas? 6. Kemudian hajat yang lain yang dimaksud kata para ulama adalah hajat yang berkaitan dengan agamanya. Apa maksudnya berkaitan dengan agamanya? Terjadi kemungkaran di dalam masjid. Setelah azan terjadi kemungkaran yang tidak dia tetap di situ, melainkan dia harus keluar. Maka dibolehkan baginya, bahkan diharuskan bagi dia untuk keluar dan tidak bertahan di situ. Ya, di antara contohnya apa yang pernah terjadi pada masa tabi'in, seperti persaksian Mujahid, ya, salah seorang tabi'in Mujahid, ketika dia bersama Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Ini disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, demikian juga disebutkan riwayat ini di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya. Mujahid menceritakan bahwa kami dahulu ataupun aku dahulu pernah bersama Abdullah bin Umar di satu masjid. Ya. Kemudian telah dikumandangkan azan, tinggal menunggu iqamat. Fathawwabar rajul, lalu seorang laki-laki mengumandangkan iqamat, taswib, ya. Fathawwabar rajul fi dzuhur awil asar. Hanya saja Mujahid waktu itu mengatakan, aku mengingat itu antara salat zuhur atau asar waktu itu. Thawwabar rajul, laki-laki yang mengumandangkan iqamat itu, dia mengumandangkan iqamat dengan taswib. Apa taswib? Ada yang tahu taswib? Thawwabar rajul. Ada yang tahu? As-salatu khairun minan naum, itu taswib namanya.
Kalau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Itu pentingnya kita nuntut ilmu. Jadi tahu kan? Tasmi', apa tasmi'? Sami'allahu liman hamidah. Tasbih, subhanallah. Tathwib, as-salatu khairum minan naum. Hauqalah, la haula wala quwwata, hayyalah, hayyalas salah, hayyal falah. Nah, itu ya. Jadi dalam bahasa Arab ada singkatan juga. Ya, seperti singkatan dia. Taib. Laki-laki tersebut tathwib, menyebutkan iqamat dengan tathwib, menambahi kalimat as-salatu khairum minan naum, kata dia. Cuma Mujahid waktu itu, ini antara zuhur atau asar waktu itu, kata dia. Kami bersama Abdullah bin Umar. Ya, iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Mungkin begitu dia ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa kata Abdullah bin Umar? Dia mengatakan, "Ukhruj bina fa inna hadhihi bid'ah," kata dia. Ayo kita keluar, ini bid'ah. Ya, kita keluar dari masjid, ini bid'ah, kata dia. Keluar dari masjid. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan, ya, "Ukhruj bina min hadzal mubtadi'." Itu dalam Sunan At-Tirmidzi. Ayo kita keluar dari pelaku bid'ah ini. Keluar Abdullah bin Umar. Sehingga kata para ulama bahwa bolehnya keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan, bahkan iqamat. Padahal iqamat sudah lebih dekat dengan salat dibandingkan adzan. Ya, bahkan iqamat sekalipun sudah dikumandangkan, boleh dia keluar, bahkan dia harus keluar ketika di sana ada kemungkaran yang dilakukan oleh pengurus masjid. Kan itu kan yang ngurus masjid. Ya, muadzin ataukah dia yang iqamat, ya, ataupun yang lainnya. Dan ini bukan berlaku bagi perkara-perkara khilaf, ya. Perkara-perkara khilaf dalam salat, nah itu enggak termasuk. Tapi ini murni bid'ah, ngada-ngada. Enggak ada salatu khairum minan naum dalam salat asar ataupun zuhur. Ada atau tidak? Ya enggak ada. Itu pada salat apa? Salat subuh. Di salat subuh saja para ulama berbeda pendapat apakah as-salatu khairum minan naum adzan pertama atau kedua. Itu berbeda pendapat para ulama. Adzan pertama ataukah kedua? Ya. Adzan sebelum waktu subuh itu pertama maksudnya, atau di adzan subuhnya, fajar shadiqnya. Nah, gitu. Taib ya. Jadi itu makna hajat, kata para ulama bahwasanya hajat itu ada dua tadi. Makna yang kedua itu tadi. Makna yang kedua apabila di sana ada hajat yang dimaksud hal-hal yang tuntutan agama, secara agama dituntut tidak boleh seorang beserta orang-orang yang melakukan kemungkaran. Nah, itu dia, nggak boleh. Tapi kalau tadi perkaranya itu khilaf, maka tidak mengapa. Seperti masalah qunut subuh, ya. Kalau qunut subuh itu sudah ada memang dalil yang para ulama menguatkan adanya qunut subuh itu tadi. Maka bukan ini yang dimaksud. Kalau as-salatu khairum minan naum pada iqamat asar ataupun zuhur, ini memang tidak ada seperti itu. Ya, makanya ini butuh ilmu juga, ya, butuh ilmu juga. Sehingga boleh saja, bahkan tidak hanya sebelum sholat, ketika sholat sedang berlangsung, kemudian di sana ada sesuatu kemungkaran atau yang memberatkan, boleh nggak keluar dari sholat? Boleh. Ya, riwayatnya sudah berulang kita sampaikan. Ini seorang laki-laki yang keluar dari sholat isya ketika diimami Mu'adz bin Jabal, karena dia pada waktu itu mengimami sholat isya dengan membacakan surat Al-Baqarah. Ini memberatkan, ya kan? Ini memberatkan dia, sehingga dia pun keluar. Yang dimarahi bukan yang keluar yang batalkan sholat, yang keluar dari imam tadi, dari jamaah. Yang dimarahi dengan keras oleh Nabi siapa? Imamnya yang buat salah yang dimarahi. Ya salah tetap salah, begitulah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ya. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, itu hadisnya. Jadi illa lihajah summa la yarju ilaihi illa munafiq. Tidaklah seorang ya mendengar seruan azan di masjidku ini kemudian dia keluar kecuali ada hajat. Nah, itu jelas ya, kecuali ada hajat. Summa la yarji'u ilaihi, lalu dia tidak kembali lagi ke dalam masjid ini setelah keluar, illa munafik, melainkan dia seorang munafik. Ibnu Musayyib
Dalam sebuah asar dia mengatakan la yaf'aluhu illa munafiq. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali seorang munafik. Azan kemudian dia keluar tanpa hajat. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan bahwa man kharaja ya bainal adzan wal iqamah li ghairi wudu innahu yusab, ya innahu sayusab. Jadi kata Ibnu Musayyib bahwa seorang yang keluar dari masjid antara adzan dan iqamat bukan karena alasan untuk wudu, maka ya dia akan tertimpa musibah. Nah, gitu ya, maka dia akan tertimpa musibah. Kata Ibnu Musayyib, balaghana dzalik, sahabat-sahabat yang menyampaikan kepada kami. Nah, jadi hati-hati, ini bisa tertimpa musibah. Setidaknya dia tertimpa musibah pada agamanya. Ya, dia bisa tertimpa musibah pada agamanya. Dan Nabi SAW sudah berdoa kepada Allah dan mengajarkan kita doa dengan mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu pada perkara agama kami. Taib. Kemudian kita lihat di sini fiqhul bab. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Nanti info kalau sudah masuk biar azan dulu. Tapi jangan keluar habis azan. Kecuali li hajah ya, kecuali karena ada hajat. Enggak apa-apa kalau ada hajat ya. Siapa tahu antum terpikir-pikir keripik di situ kan? Wah, ini harus dimakan dulu dikit, kalau enggak kepikir-pikir nanti dalam sholat. Nah, makan dulu dikit, habis itu balik lagi, kan begitu. Bukan keluar kemudian tidak sholat. Taib, kita lihat di sini min fiqhil bab. Di antara kandungan bab, kata beliau, tahrimul khuruji minal masjid ba'da sima'il adzan. Haram hukumnya keluar dari masjid setelah mendengar seruan adzan. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, walaupun sebagian ulama di antaranya Imam Syafi'i ataupun ini yang dipilih oleh mazhab Syafi'iyah, bahwasanya larangan ini kata mereka hukumnya makruh, tapi mayoritas para ulama ya yang saya tahu dan tadi saya merujuk di beberapa kitab, mayoritas mereka mengatakan larangan ini hukumnya haram karena disebutkan kata munafik. Ya, penyematan kata munafik ini menunjukkan bahwa larangan itu bukan larangan yang kecil, ini merupakan larangan berat, kecuali tadi ada alasan syar'i. Ya, ada alasan syar'i. Taib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kandungan bab yang kedua kata beliau, wujubul muhafazati ala salatil jamaah. Fa innahu la yatakhallafu anha aw yudayyi'uha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Wajib hukumnya menjaga salat jamaah. Nah, ini pendapat yang rajih. Sudah saya sebutkan atau kita sebutkan beberapa kali di dalam majelis-majelis kita sebelumnya, bahwa pendapat yang lebih tepat, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib ya, di masjid, di jamaah pertama, maksudnya jamaah bersama imam rawatibnya ya, bukan menunggu jamaah pertama, nanti saya jamaah yang kedua saja, bukan itu yang dimaksud. Yang penting kan berjamaah, kan ada sebagian memahami demikian. Yang penting berjamaah walaupun tidak di masjid, bukan itu yang dimaksud. Yang penting berjamaah di masjid walaupun bukan bersama imam rawatib. Nah, ini juga akan merusak suasana. Beberapa orang nanti duduk-duduk, ya kan, adzan dan iqamat dilaksanakan sholat imam pertama ataupun gelombang pertama. Kenapa enggak ikut? Kami jamaah kedua. Kan yang penting berjamaah di masjid. Ya, ini akan terjadi kerusakan suasana seperti itu. Maka yang dimaksud di sini kewajiban berjamaah di masjid bagi laki-laki, yaitu bersama imam tetap, imam ratib, jamaah pertama. Sehingga tadi ada sebagian ulama berpendapat bahwa apabila jamaah yang pertama bersama imam ratib tadi sudah selesai, maka tidak ada lagi namanya jamaah berikutnya, cukup mereka sholat sendiri-sendiri saja. Dan itu yang saya pegangi. Ya, itu yang saya pegangi. Karena agak sulit juga kalau kita memaksa orang untuk jadi imam dengan ditepuk-tepuk punggungnya jadi imam, kan begitu, seakan-akan kan antum begitu ya, antum kan tepuk punggung orang kan secara tidak langsung bahasa isyarat, jadi kau imam. Kan itu kan, ini saya tidak kuatkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia tidak mau lalu anda memaksa ngikut gerakannya, orang yang sama-sama belum memulai sholat tunjuk-tunjukkan,
Silahkan. Lalu bagaimana Anda memaksa jadi kau imam? Ya. Tapi boleh saja menurut pendapat yang lain ketika yang dijadikan imam setuju. Kalau dia enggak mengeraskan suaranya, jangan marah Anda. Ini kok gerak terus enggak ada suaranya? Faham bahwasanya dia enggak mau dijadikan imam oleh Anda. Begitu juga kita. Saya pernah seperti itu. Saya tidak mau jadi imam karena memang saya tidak siap untuk jadi imam. Ya, maka tidak perlu mengangkat suara. Kalau kita siap, angkat suaranya. Allahu Akbar, kita bilang begitu. Ya, begitu ya. Taib. Makanya saya tidak kuatkan itu. Ya. Yang saya kuatkan jika sama-sama semuanya mengawali sholat dari awal. Nah, begitu dia. Walaupun itu boleh kan begitu ya, tapi tidak saya kuatkan kalau kasusnya setelah sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk? Jangan keluar masjid dulu, azan dulu. Silakan azan dulu ya, fadhil. Kita tunggu azan dulu. Nanti ada sedikit lagi nih, satu kandungan bab lagi. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi ya, insyaallah. Satu kandungan bab lagi di nomor 3. Kata beliau di sini, yajuzul khuruju minal masjidi ba'da sima'il adhani li'illatin syar'iyyatin aw biqasdir ruju'i ba'da qada'iha. Kata penulis ini, kata Syekh hafizahullah, boleh keluar dari masjid setelah mendengar seruan azan bila ada alasan syar'i, ya, li'illatin syar'iyyah. Tadi sudah kita sebutkan hajat, dalam hadis tadi sebutkan hajat, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan atau kebutuhan yang berkaitan dengan ya agama seseorang. Tadi sudah dicontohkan dari Abdullah ibnu Umar, dan ini yang dipegangi oleh ahlul ilmi agar mereka tidak ikut serta di dalam perbuatan mungkar. Taib. Nah, jadi boleh keluar dengan alasan syar'i dan tujuannya ataupun maksudnya untuk kembali setelah menyelesaikan urusannya. Setelah selesai hajatnya, dia niat kembali lagi, balik lagi. Ya, dia niat kembali lagi. Oleh karena itu kata beliau di sini, faqad bawwaba al-Bukhari fi kitabil adzan min sahihi al yakhruju minal masjid li'illah. Bahkan Imam Bukhari telah membuat sebuah bab ya, di bab azan di dalam sahihnya, juz kedua halaman 121, bab bolehkah keluar dari masjid untuk satu keperluan, dalam bentuk istifham, tanya. Kemudian beliau membawakan riwayat hadis dari Abu Hurairah. Ya. Tsumma saqa tahtahu hadis Abi Hurairah. Kemudian Imam Bukhari membawakan setelah bab tadi sebuah hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Nah, ini langsung dalilnya Rasulullah pernah keluar setelah iqamat. Keluar dari masjid setelah iqamat, tapi untuk satu hajat. Ya, untuk satu keperluan. Nah, ini kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa qad uqimatis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar setelah iqamat dikumandangkan, wa uddilatis sufuf, bahkan saf-saf jamaah waktu itu sudah rapi, ya, uddilat, udah ta'dil, dia udah adil, udah disusun saf-saf. Iqamat sudah dikumandangkan, para sahabat sudah menyusun saf. Beliau keluar. Hatta idza qama fi mushallah, bahkan beliau sudah berada di tempat salatnya, maksudnya di tempat mengimami. Dia sudah berada di posisi di depan, di tempat imam. Ya, intadharna ayyukabbir, kami menunggu-nunggu beliau untuk memulai takbir, yaitu takbir pertama atau yang dikenal dengan takbiratul ihram, takbiratul ula. Intadharna ayyukabbir, insarafa. Ya, tiba-tiba beliau meninggalkan tempatnya, keluar. Qala, sambil beliau mengatakan, ala makanikum, kata Nabi, bertahan di tempat kalian. Ya, begitu ya. Ini hak imam sebenarnya. Cuma kalau kita terapkan saat ini kayaknya pada enggak faham. Walaupun ini hak imam. Begitu ya. Wah, ngapain kita nunggu dia BAB BAK kan gitu. Ini bukan BAB BAK, mandi Nabi, mandi janabah. Mandi Nabi. Begitu setianya waktu itu
patuhnya para sahabat terhadap imam. Hajat, ini karena hajat. Taib ya. Fansarafa, maka beliau pun berpaling, pergi sambil mengatakan ala makanikum, kata Nabi, bertahan di tempat kalian, jangan kemana-mana. Famakathna ala hayatina hatta kharaja ilaina, maka kami pun bertahan di tempat kami masing-masing sehingga beliau balik lagi menuju kami. Yantifu ra'suhu ma'an wa qad ikhtasala, ketika beliau kembali balik, ya, setelah tadi pergi meninggalkan para sahabat, beliau datang dalam keadaan rambut beliau basah setelah selesai mandi janabah. Ditunggui sahabat, imamnya mandi junub, kelupaan, ya, datang kelupaan. Pernah nggak seperti itu? Ya, masuk ke masjid udah sholat kan begitu kan, wih lupa kan begitu, atau iqamat atau azan lupa, belum mandi, belum wudhu. Nah ini hajat. Nah ini dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai dalil bahwasanya boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan ataupun iqamat jika memang ada hajat. Ya, jika memang ada hajat. Di antaranya apa tadi? Untuk mandi janabah, untuk wudhu atau yang lainnya tadi sudah kita sebutkan. Taib ya. Nah, faedah tambahan ya, kita lihat dari kisah ini tadi ya, bagaimana Masya Allah. Tapi di sana ada riwayat ya, di sana ada riwayat yang ini menjadi pembahasan yang panjang lebar di antara para ulama. Riwayat yang seakan-akan berbeda ataupun berseberangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Karena dalam riwayat yang lain, ya itu disebutkan di dalam diriwayatkan oleh Daruqutni, demikian juga dalam Sunanul Kubra oleh Al-Baihaqi, bahkan riwayat itu disahkan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani, demikian juga Syekh Syuaib Al-Arnaud ya, menyatakan hadisnya itu hadis yang hasan. Akan tetapi berbeda dengan hadis ini, karena kalau di sini disebutkan Nabi SAW itu belum memulai takbiratul ihram, ya atau tidak? Belum dimulai kan? Artinya beliau menempati tempat imamnya, musallahnya, tempat beliau mengimam salat, baru beliau teringat, sehingga beliau mengatakan ala makanikum. Terlihat beliau masih bisa berbicara dengan jamaah. Tapi dalam riwayat yang lain, riwayat yang sahih juga, walaupun sebagian mengatakan itu riwayat yang mursal tapi maknanya sahih kata mereka. Di sana disebutkan dari jalur Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ila shalah. Kata Abu Hurairah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat datang ingin mengimam salat di masjid. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memulai takbirnya, fakabbara. Falamma kabbara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memulai takbir, wa auma'a ilaihim, maka tiba-tiba Nabi memberikan isyarat untuk nunggu. Ya, tidak disebutkan di situ Nabi mengatakan ala makanikum atau yang semisal itu. Auma'a artinya Nabi memberikan isyarat, tidak mengajak sahabat waktu itu berbicara. Maka kami pun menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Ini sudah dimulai takbir, sudah dimulai sholat. Nah, jadi para ulama ketika menggabungkan dua riwayat ini, sebagian mereka memilih yang satu saja, bahwa yang benar itu apa yang tadi yang pertama, riwayat yang ini tidak. Ya, ada yang mengatakan oh dua-duanya itu sah riwayatnya. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan menjamak dari kedua makna hadis yang terlihat berbeda itu lebih utama. Artinya kedua kejadian itu pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga selesai sholat Nabi mengatakan ya kepada jamaahnya, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ya, innama ana bashar inni kuntu junuban, sesungguhnya aku ini manusia biasa dan tadi aku junub. Atau dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan inni kuntu junuban wa nasitu an akhtasil, tadi aku junub dan aku lupa mandi, kata Nabi. Ya, jadi memang ada dua keadaan. Pernah dua kejadian itu, dua-duanya pernah terjadi. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi mengingat dia belum mandi, tapi sebelum takbir. Itu yang menjadi dalil tadi sini. Tapi pernah juga seperti yang diriwayatkan Daruqutni, Baihaqi dan yang lainnya, Nabi pernah mengingat itu setelah beliau bertakbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram, kemudian beliau memberikan isyarat, maka para sahabat waktu itu menunggu. Ya, enggak begitu lama, hampir sama, tidak begitu lama beliau datang, kami dapati rambut beliau basah dan beliau memulai sholatnya lagi.
Ya, kalau tadi yang kejadian yang kedua, maka gimana fikihnya? Jumlah rakaat makmum duluan daripada imam, kan begitu ya? Paham ini ya? Artinya bisa jadi makmum lebih dahulu salam, kan begitu? Ya, makmum duluan salam daripada imam kalau kasusnya yang kedua. Walaupun bukan itu bahasan kita, tapi sekaligus ini ya, supaya ada tambahan faedah. Itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Nabi mengingat dia belum mandi, tapi setelah takbiratul ihram, ya, begitu kekuatan ataupun ketaatan para sahabat waktu itu terhadap imam, sehingga mereka tetap menunggu imam walaupun itu di tengah-tengah waktu sholat. Kalau sekarang coba aja seperti itu, ya, imam buang angin, kan begitu kan memungkinkan seperti itu. Rakaat pertama kemudian imam buang angin, kemudian tunggu, dia pergi langsung maju belakang, kan begitu ya, padahal sudah disuruh tunggu. Itu hak imam sebenarnya seperti itu. Ya, kalau kita ingin bahas bagaimana adab-adab imam termakmum itu, masya Allah ya, itu akan kita dapati contoh-contohnya dari Nabi SAW. Taib, itu mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Intinya tadi sudah disampaikan dalam kandungan bab bahwa hal ini larangannya sampai kepada tingkat keharuman jika dia tanpa hajat ataupun alasan syar'i. Apabila ada alasan syar'i, maka ini tidaklah terlarang ataupun tidaklah haram bagi orang yang keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan. Tapi ini dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Tapi nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita sudah masuk pembahasan bukan mawaqitus sholat, tapi mawadhi'us sholat, masuk kepada larangan-larangan seputar tempat sholat. Kalau ini larangan yang berbicara tentang waktu-waktu sholat ya, nanti insyaallah berkelanjutan di pembahasan berikutnya larangan-larangan tempat-tempat sholat, mawadhi'us sholat. Ada yang bertanya? Jelas semua ya? Kalau tidak ada kita akhiri dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Sekiranya ada yang memang pembahasan-pembahasan sebelumnya yang masih kurang jelas, mungkin bisa dituliskan saja, sehingga dari awal kajian sudah diletakkan di meja, jadi saya bisa membagi waktu lah gitu ya untuk menjawab pertanyaan jika memang ada yang kurang jelas gitu ya. Tapi kalau sudah jelas semua, alhamdulillah, fadlullah ya, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.